Tuh jamaah Masjid Jami Al Barokah, sedulur Tretan Saung semuanya yang dirahmati Allah Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberikan karunia taufik hidayah Allah sehingga kita mampu menjalankan aktivitas keseharian sebagai ibadah dengan kesabaran tentunya dan sebagai rasa syukur. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ya ghafur ya syakur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seperti biasa dalam rangka rutinan belajar ngaji, belajar memanai kitab Nasoihul Ibad setiap malam Senin dan malam Selasa, malam Senin malam Selasa ya, ba'da maghrib insyaallah. Seperti biasa sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita kirim Fatihah dulu ke Kanjeng Nabi, kepada zuriyahnya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan juga imam mujtahid, dan kepada para pengikutnya, juga kepada kedua orang tua kita, ke guru-guru kita, khususnya ke pengarang kitab dan pensyarah kitab, dengan harapan kita mendapat barokah ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyya wa likulliyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Inna Allah yaqaddisu arwahu fil jannah wa yu'ali darajatihi fiha wa yu'idu alaina min barakatihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kita melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin baru dapat satu makalah, insyaallah ini 3 atau 4 makalah nih. Mudah-mudahan cukup. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif wal maqalatus tsaniyatu. Adapun ini maqalah atau perkataan atau mau'idhah atau nasihat yang kedua. Wal maqalatus tsaniyatu. Dari siapa? Qala Nabi alaihi salam. Dari Kanjeng Nabi. Qala dawuh bersabda Kanjeng Nabi alaihi salam. Apa kata beliau? Alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum hendaklah kamu sekalian bimujalasatil ulama, duduk bareng para ulama. Yang dimaksud bimujalasati ini samperin kalau memang ada majelis-majelis ilmunya para ulama, bahasanya begitu. Dan di sini yang disebut ulama yaitu mereka orang yang mengamalkan ilmunya, jadi perbuatannya sesuai dengan ilmunya. Nah, kita bisa pilih-pilih kalau kayak gitu. Kadang kita ngelihat ini ulama bukan ya. Sebenarnya kita bisa jadi ulama. Misalkan Mang Tambayong, di sini ada Mang Tambayong. Kita bisa mengamalkan satu ilmu, dapat aja misalkan dari sekarang nih, ba'da maghrib dapat ilmu. Itu dilakonin, bener-bener dipahamin. Terus habis itu dilakonin. Mang Tambayong termasuk orang yang alim kenanya. Nah itu simpelnya seperti itu ulama itu. Jadi dia antara ilmunya, perilakunya sesuai. Nah kira-kira gitu. Itu yang pertama. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi ini ada 2. Hendaklah kalian duduk bareng dengan ulama. Kemudian wastimai kalamil hukama, dan dengerin, bahasanya selalu dengerin kepada siapa? Kalamil hukama, perkataan orang-orang bijak.
Siapa orang-orang bijak? Yaitu yang sudah ma'rifatullah, orang-orang yang telah mengetahui zatnya Allah. Orang-orang seperti ini biasanya, umumnya, dan memang bisa dipastikan antara perkataan dan perbuatannya sama, sejalan. Kadang ada di kita yang namanya zarkoni. Zarkoni apa tuh? Apa? Pinter apa? Zarkoni apa zarkoni itu? Pinter, biasanya pinter cuman pinter ngujar tapi nggak bisa ngelakonin gitu lah. Zarkoni tuh. Ini denger-denger di sono, ini kita di waktu di Cina begitu tuh. Zarkoni namanya. Itu kata Kanjeng Nabi. Kenapa demikian? Ini ada resikonya. Ini yang terjadi saat ini, akhir zaman ini yang terjadi karena nggak dengerin dawuhnya Kanjeng Nabi dan nggak dipegang kuat-kuat. Nah, kenapa demikian? Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyitah binuril hikmah, bahwa Allah itu akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, dengan cahaya bijaksana, dengan cahaya hikmahnya. Ay al ilmun nafi, yaitu dengan ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardhal maitata bima ilmaqori, sebagaimana atau seperti Allah menghidupkan apa? Al ardhal maitata, yaitu tanah atau bumi yang kering kerontang, bima ilmaqori. Nyes, hati itu kalau ketemu ulama yang dia ahli hikmah, ngomong sedikit nyes hati kita, kayak ada air. Ini diibaratin kayak bumi yang tandus, bumi kering kerontang, dihujanin air, diairin oleh air hujan. Nah, itu perumpamanya seperti itu. Nah, ini teks hadis ini ada di dalam riwayat yang lain, meskipun sama tetapi meskipun berbeda lafadznya tetapi maknanya masih sama. Yaitu apa? Wa fi riwayati Tabrani an Abi Hanifah. Nah, diriwayatkan oleh siapa? Tabrani, Imam Tabrani dari Imam Abu Hanifah. Jalisul kubaro, sama nih. Jalisul kubaro, hendaklah kalian semua itu duduk bareng dengan siapa? Kubaro. Kubaro itu pembesar ilmu, kubaro. Wasailul ulama, dan bertanyalah kalian kepada ulama, orang alim atau yang dia memang ilmunya. Jadi sebenarnya kita ini enggak disebutnya misalkan Abah Mukmin di sini. Abah Mukmin pakar di bidang, misalkan di bidang apa? Abah Mukmin di bidang fikih, minimal Safinah. Abah Mukmin ngelotok, ya tinggal tunjukin, nggak apa-apa. Kesombongan apa yang kita punya itu boleh, karena kayak dokter, kita nggak tahu, dokter bedah kita nggak tahu bahwa di situ itu dokter bedah kalau nggak ada tulisannya, ya kan? Dokter bedah atau bukan, ahli urut atau bukan. Lewong ahli urut aja dia ahli urut, nyebut dirinya ahli urut, kenapa enggak? Kalau urusan agama misalkan kita kayak pakar Safinah, pakar fikih apa gitu, nggak apa-apa, biarin orang tahu. Kalau mau bertanya tentang ilmu fikih, ke situ. Mau bertanya tentang ini, tentang itu, jelas. Sebagaimana dokter kan gitu. Kita sakit gigi ke dokter gigi, ya kita udah tahu karena ada bacaannya. Awalnya kita nggak tahu, ya kan, bahwa dia mengaku, mereka aja mengaku bahwa mereka ahli. Nah, jadi apalagi urusan yang ilmu-ilmu agama. Kemudian wa khalitul hukama, dan hendaklah kalian bergaul. Bergaul ini sering-seringlah kalian bergaul atau yang akrab dengan ahli hikmah, para orang yang bijak. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, jalisul ulama, duduklah kalian dengan ulama, wa sahibil hukama, dan para pemilik ilmu hikmah, wa khalitil kubara, dan para bergaul dengan para pembesar ilmu. Yang dimaksud ilmu hikmah ini bukan kata orang Jawa, udah lain lagi. Yang dimaksud kalau orang Jawa ilmu hikmah itu kayak ilmu-ilmu minterin orang, rada-rada ngedukun ya. Kalau ini enggak, yang dimaksud di sini hukama, mereka orang yang sudah menguasai Al-Quran dan hadis, makanya mereka bijak dalam memutuskan hukum,
dalam apa bahasanya, dalam mengajarkan ilmu mereka sangat bijak. Yang dimaksud hukama ini adalah orang yang benar-benar memahami tafsir Quran, hadisnya. Fa innal ulama salah satu. Kalau tadi disebutin tuh ulama deketin ulama yang seperti ini, di sini diperinci oleh Syekh Nawawi. Fa innal ulama, sesungguhnya ada siapa al ulama salah satu aksan. Tiga macam ulama. Pertama, al ulama bi ahkamillahi ta'ala wahum ashabul fatwa, adalah ulama, orang-orang alim yang mengerti betul hukum-hukum Allah. Jadi nggak sembarangan. Jadi jangan nggak pernah ngaji, nggak pernah fatwa tentang hukum Allah. Dari mana mereka ngambil? Mereka ngambil dari Al-Quran. Istimbat hukumnya, tahu cara mengambil hukum yang kemudian untuk diaplikasikan atau untuk diterapin ke masyarakat. Jadi bukan cuma sekedar mentahan gitu loh. Wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Itu sih enak. Kalau kayak begitu kayaknya abang kita Rowan ngerti yang begitu mah. Baca aja terjemahan. Tetapi nggak sembarangan seperti itu. Kayak baliu ani walau ayah ya. Itu nggak sembarangan gitu loh. Orang kadang sembarangan asal nyocol gitu. Mestinya dia pahamin betul dulu ayat itu tentang apa. Biarin masyarakat nggak ngawur juga. Udah dirinya ngerinya kan gitu, udah dirinya nggak ngerti ilmu ya, kemudian sampaikan walau satu ayat, kamunya sudah memahamin betul atau belum, kemudian kamunya sudah melaksanakan itu belum gitu loh. Karena kelak akan ada pertanggungjawaban. Kelak kita akan pertanggungjawaban oleh Allahnya, ya kan. Sementara di ayat lain jangan sampai kita, ya kan, jangan sampai kita apa yang kita katakan berbeda amat yang kita yakinin. Itu takutnya begitu. Maka jangan sembarangan kayak gitu. Al ulama bi ahkamillahi ta'ala wahum ashabul hukama, wahum ashabul fatwa. Mereka lah orang-orang yang ahli fatwa, pemegang fatwa. Jadi nggak sembarangan. Sebenarnya udah akhir zaman, penceramah rata-rata ahli fatwa juga. Sebenarnya itu udah keserimpet. Mereka tidak punya hak untuk berfatwa. Para penceramah nggak punya hak, karena itu ada ilmu lainnya. Kalau ceramah itu ilmunya ya ilmu berdakwah doang, ilmu berdakwah. Kalau orang yang ahli fatwa ya mereka seluk-beluk hukum Allah mesti mengetahui. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama tuh yaitu adalah ulama yang mengerti, memahami hukum-hukum Allah. Mereka lah yang pemegang fatwa. Kemudian yang kedua, wal ulama ubidatillahi, wal ulama ubidatillah adalah orang-orang alim bidatillah yang mengetahui zat Allah faqat, yang mengetahui zat Allah saja. Wahum al hukama fafi mudakhalatihim fafi mudakhalatihim tahdhibuna lil akhlaq li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillahi wa asyraqat asraruhum bi anwari jalali. Yang kedua yaitu ulama yang mengetahui zat Allah, dan mereka para hukama yaitu tadi ahli orang-orang bijak. Fafi mudakhalatihim tahdhibuna, maka kita mesti bergaul sama mereka. Kenapa demikian? Karena mereka selalu memberikan pencerahan. Li'annahum asyraqat memberikan, hati kita selalu terbuka untuk lebih dekat kepada Allahnya. Biasanya begitu orang-orang seperti itu. Kemudian yang ketiga, wal ulama bil kismaini, dan ulama itu ini dibagi lagi kismaini ke dalam dua bagian. Wahum al kubaro, tadi disebutin tuh ada, kita disuruh sering bergaul atau duduk bersama kubaro. Kubaro itu apa? Fa inna mukhalatatu ahlillahi, yaitu sesungguhnya bergaul dengan orang-orang kubaro itu akan melakukan, kenapa diperintah, akan ngefek, bahasanya apa? Berdampak ke diri kita. Karena melihat mereka aja kok kayaknya adem tawadu, kok rendah hati, maka efeknya walaupun mereka nggak ngomong, tapi efeknya ke diri kita tuh ada. Kita akhirnya ngikutin gitu loh. Maka sering-sering duduk, kayak modelnya ke siapa di sini? Kayak ke Abah lah, ikutin Abah. Misalkan, oh Abah kayak begini,
enak bener kayaknya hidup tuh nggak gerebak gerubuk, nggak gelisah, tenang aja. Yang begitu tuh Mas Tudi ini. Kemudian selanjutnya ini ada cerita sedikit dari Imam Suhrawardi. Wa kana Suhrawardi ini termasuk sufi besar. Yatufu bi ba'di Masjidil Khauf. Satu hari siapa? Suhrawardi ini yatufu fi ba'di Masjidil Khauf. Keliling di masjid Al-Khaufi di Mina, Masjid Khauf yang ada di Mina, Madinah. Ya tasaffahul wujuh, beliau berseri, ya tasawwaf itu kayak senyum sendiri, al wujuhu wajahnya. Jadi beliau nyari orang, lantas beliau senyum sendiri. Ditanya, ini kan aneh ya kan, aneh kok orang senyum sendiri. Faqila lahu, ditanya beliau itu kenapa demikian. Faqala, maka beliau menjawab, innallaha ibadan, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba. Innallaha ibadan, sesungguhnya Allah ini ibadan, memiliki hamba-hamba. Idza nazara ila sakhsin, apabila mereka melihat seseorang, jika ada orang yang udah dipilih biasanya oleh Allah, ketika orang ini melihat seseorang, bahasanya begitu, aksabu sa'adatan, aksabu, mereka akan senang, akan bahagia. Aksabu sa'adatan. Jadi banyak diantara kita itu, misalkan kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba melihat orang kok kayaknya kita seneng gitu. Itu udah jarang sekarang, udah jarang yang begitu. Fa'ana atlubu dzalik, dan aku pengen nyari orang yang seperti itu. Makanya dia keliling, Imam Suhrawardi keliling dalam rangka gitu. Jadi satu-satu orang dilihatin sama beliau. Kalau udah ketemu ya udah gitu. Betapa bahagianya ada orang-orang yang begitu. Kemudian qala Nabi, ini ditambahkan ada siapa dari dawuh Kanjeng Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini peringatan. Yang tadi yang bahwa kita diperintah oleh nabinya, alaikum bimujalasatil ulama wastami'u kalamil hukama. Itu dua hal. Ini diingetin oleh Kanjeng Nabinya. Kenapa ini mesti pada umatnya? Saya di zaman, kata Kanjeng Nabinya, saya di zaman kelak pada masanya akan datang masanya, ala ummati, pada umatku, yafirruna minal ulama. Yafirruna ini bukan cuman menjauh yang pelan-pelan, enggak. Yafirruna ini cepet. Jadi mereka kayak alergi, kelak pada zamannya itu akan terjadi pada umatku. Yafiruna, mereka lari, mereka menghindar dari ulama. Itu wal fuqaha, dan para fuqaha, para ahli hukum. Fuqaha ini yang ahli, yang mengerti tentang hukum-hukum Allah. Mereka, kata Kanjeng Nabinya inilah, bukan saya nakut-nakutin, nggak nyampein, cuman kata Kanjeng Nabinya udah diprediksi. Kelak pada masanya akan terjadi pada umatku, mereka akan lari. Yafiruna itu lebih lari, menghindarnya lari. Yafiruna, mereka lari, al ulama, daripada ulama, wal fuqaha, dan fuqaha. Kita lihat aja, umum udah. Fayabtalihum, nah inilah efeknya yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu apa? Fayabtalihimullahu bisalasati baliyatin, maka Allah akan memberikan, bahasanya memberikan cobaan, atau bala ya ujian. Bisalasati baliyatin, dengan tiga hal, dengan tiga bencana atau tiga ujian. Pertama apa? Ulaha yarfa'ullahul barakatah, Allah akan menghilangkan atau mengangkat keberkahan min kasbihim, dari usaha mereka. Maka bener mereka usahanya maju tapi nggak ada keberkahan, maka biasanya itu nggak akan cukup terus, mau pontang-panting siang malam pagi. Efek dari tadi melari dari ulama, itu efeknya. Itu masih biasa-biasa aja kayaknya, walaupun itu udah ngeri, rada-rada ngeri ya kan. Kemudian yang kedua, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala
Allah akan memberikan kekuasaan, Allah akan ngasih kekuasaan alaihim atas mereka, sultanan zoliman, penguasa yang zolim. Allah ya emang udah, karena apa? Yaitu efek dari kita umumnya umat Kanjeng Nabi menyia-nyiakan adanya ulama, menyia-nyiakan ada, maka ya efeknya adalah kalian langsung akan diberikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang zolim, yang berbuat aniaya. Nah, yang ketiga ini yang mudah-mudahan kita menghindarinya, naudzubillah. Wasalisatu yakhruju minad dunya bighairi iman. Keluar, yakhruju, mereka keluar dari dunia ini tanpa iman. Naudzubillah kan. Ya karena nggak ada yang membimbing bagaimana iman mereka benar, bagaimana ibadah mereka biarin benar terus bahasanya. Ini kalau yang ini benar-benar kita harus prihatin, harus ngeri nih. Yakhruju minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia ini maksudnya ya mati, tapi nggak bawa keimanan. Itu naudzubillah. Udah paling ngerinya orang kalau udah kayak gitu. Kemudian wal maqalatu, selanjutnya nih masih ada kan? Insya Allah masih ada. Cukup ini. Dikit-dikit makalah yang dua-dua ini. Qala al-musannif wal maqalatu salisatu, berkata siapa? Musannif pengarang kitab. Wal maqalatu salisatu, adapun ini adalah makalah yang ketiga, an Abi Bakrin Siddiq. Nah, ini kalau dari sahabat disebutnya apa? Kemarin asar. Kalau dari Kanjeng Nabi disebutnya akhbar. Nah, itu diingetin tuh. Ini dari sahabat Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ini nyambung lagi dengan yang tadi. Kata beliau, kata Sayyidina Abi Bakar, man dakhalal qabra bila zadin. Siapa orangnya yang masuk ke kuburan, maksudnya ini mati, yang masuk ke kuburan bila zadin, tanpa bekal amal tentunya ya. Ini beliau mengibaratkannya seperti apa? Faka'an nama raqibal bahra bila safinatin. Faka'an nama raqibal bahra bila safinah. Itu kebayang mengarungi lautan seperti orang mengarungi lautan tanpa perahu. Lautan yang dalam gitu, dia nggak pakai perahu, nyelam nggak kira-kira? Nyelam, tenggelam. Dan ini kalau udah tenggelam butuh nggak pertolongan seseorang? Butuh. Maka kita jangan berharap pertolongan seseorang mumpung kita belum dakhalal qabr, ya kan? Terus beramal. Ini disebutin ya, ini betapa ngerinya nih. Man dakhalal qabra bila zadin. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur liang lahat tuh, kuburan mati tanpa amal. Bila zadin, tanpa amal, tanpa bekal, yaitu faka'an nama raqibah bahra bila safina. Raqibah ini apa ya bahasanya? Raqibah ini kayak ditunggangin, dinaikin, naikin. Masa ada ya? Ini balaghah, udah metafor. Jadi naikin lautan tanpa perahu, bahasanya begitu. Kama qala, sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, menegaskan lagi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis, yaitu apa? keadaan mayat, kondisi mayat di dalam kubur tidak ubahnya seperti orang yang tenggelam, hilang. Dan dia orang yang tenggelam di kuburnya itu butuh pertolongan, apalagi kurang-kurang banget amalnya misalkan. Walaupun kita nggak boleh mengandalkan amal, tetapi ya udah, karena itu udah semestinya kita ibadah ke Allah, lakonin sebanyak-banyaknya. Tapi jangan mengandalkan amal itu, bahasanya begitu. Tuh Kanjeng Nabinya mengibaratkan seperti itu. Orang yang udah bahasanya keadaan mayat di dalam kubur itu taubahnya seperti orang yang tenggelam, yang dia butuh pertolongan orang lain. Itu innalillah kalau ada kayak begitu. Kemudian qalal musannif wal maqalatur rabi'atu, adapun ini adalah makalah, kata pengarang kitab, makalah ar-rabi'atu yang keempat, an Umar. Kalau tadi dari sahabat ini runut,
dari Kanjeng Nabi, dari Abu Bakar sesuai Khulafatul Rasyidin. An Umar radhiyallahu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nukila anis Syekh Abdul Mu'ti. Ini sebelum beliau perkataan Umar bin Khattab ini ada dinukil oleh siapa? Oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau menjabarkan, ingin menjelaskan siapa Umar. Bahasanya begitu. Nukila ani Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Dinukil dari siapa? Dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada siapa Kanjeng Nabi, qala li Jibril, Nabi nanya ke siapa? Ke malaikat Jibril. Qala li Jibril, Nabi bertanya ke malaikat Jibril alaihi salam, sifli hasanati Umarah. Maksudnya Kanjeng Nabi, tunjukin dong kelebihan, bahasanya gitu bahasa kita, jelasin kepada saya. Sifli, jelasin atau apa, perinci sif itu, jelaskan kepada saya. Sifli, jelaskan kepada saya hasanati Umar, kebaikan Sayyidina Umar. Faqala, maka berkata siapa? Malaikat Jibril, laukanatil biharu midadan, andaikan seandainya lautan menjadi tinta, wasyajaru aqlaman, dan pohon-pohonan itu menjadi penanya, bahasanya begitu, lama hasyartuha, maka itu tidak akan cukup menjelaskan kebaikan Umar, nggak akan cukup. Jadi lautan, dan ini luar biasa betapa baiknya. Kemudian Kanjeng Nabinya melanjutkan, faqalah, maka bertanya Kanjeng Nabinya ke malaikat Jibril, sifli, jelaskan atau jelaskan kepadaku hasanati Abi Bakar, jelaskan kepadaku tentang kebaikan Abi Bakar. Faqalah, kan malaikat Jibril tahu. Makanya Kanjeng Nabi, kalau Kanjeng Nabi nggak tahu kebaikannya, karena kan belum tentu Umar, Abi Bakar berbuat kebaikan di hadapan Nabi. Kalau malaikat tahu semua kan. Nah, lalu malaikatnya menjawab, faqala Umaro hasanatun. Ini jawaban malaikat Jibril. Umar itu satu kebaikan, cuman satu loh. Min hasanati Abi, dari banyaknya kebaikan Abu Bakar. Jadi yang utama memang Abu Bakar. Ini repotnya kalau ngaji ketemu orang yang pro-nya, pendukung, fans beratnya Umar, wah nggak terima pasti. Selalu begitu, dari dulu, zaman dulu ada fans beratnya Abu Bakar, fans beratnya Umar, fans beratnya Khadijah, gitu. Tapi ulama selalu ada solusinya, mensiasatinya. Ini pasti nggak terima, wah nggak bisa rasanya. Apa kata ya? Baru ini kita masuk dawuhnya atau perkataan siapa? Sayyidina Umar. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Izzud dunya, kemuliaan dunia, maksudnya kemuliaan dunia itu bil mali, dengan harta, wa izzul akhirah, dan kemuliaannya akhirat bisolihil a'mal, dengan baiknya amal soleh. Ai fala tataqawwa umurud dunya, bahwa yang dimaksud dengan izzud dunya adalah kita hidup di dunia, bahasanya tidak akan kuat kalau kita nggak ada harta, kalau urusan dunia nih, ya kan. Nah begitu juga wala tataqawwa umurul akhirah, kita nggak akan mampu menghadapi urusan akhirat. Wala tasluhu illa bil a'malis sholihah, tidak akan bisa kita menghadapi urusan akhirat kalau kita nggak punya amal soleh. Sama kalau kita nggak punya, kita misalkan mau bisnis tapi kita nggak punya, ngayal berarti. Kalau mau bisnis, mau dagang, ya kamu harus punya dulu bilmal, ya kan, harta kamu, duit minimal untuk modal. Kemudian selanjutnya satu lagi sebelum adzan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif wal maqalatul khamisatu. Adapun ini adalah maqalah yang kelima atau perkataan atau mauidhah, nasihat yang kelima. An Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman sekarang. An Utsman radhiyallahu anhu,
hammud dunya, ini masih berkaitan nama dawuhnya apa perkataan Umar. Hammud dunya zulmatul fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Gelisah, gemrising, apa ya bahasanya? Gemrising tuh gundah gulana, apa? Hamut itu kayak kita gelisah, selalu gelisah urusan apa? Hamut dunia, urusan dunia. Kalau orang udah selalu gelisah urusan dunia, zulmatul fil qalbi, maka gelap hatinya. Nah, itu akan membuat orang gelap hatinya. Kalau gelisah urusan dunia, mbak tenang-tenang aja urusan dunia mah. Wahamul akhirah, dan orang yang selalu gelisah urusan akhirat, nurul fil qalbi, maka hatinya akan bercahaya. Jadi gelisah, ya Allah, kita udah beribadah kayak masih kurang terus, selalu gelisah gitu. Gemrising apa? Marah rusing itu bahasa rada-rada Inggris agak wetan dikit tuh, marah rusing. Jadi kita jangan sampai hamud dunia. Kita mau tidur kayak mau tidur udah, aduh besok bagaimana, begitu bangun tidur yang dipikirin itu lagi. Oh, itu betapa Allahnya membenci, murka Allahnya ketika kita bangun tidur yang diingat urusan dunia. Maka kita harus pertanyakan diri kita masing-masing itu. Jangan sampai kita yang dimurkai oleh Allah ketika bangun tidur pada waktu pagi itu langsung bangun ngambil wudhu, oh ya saya belum menghadap ke Allah. Itu harus istiqomahin, didawamin. Jangan sampai bangun tidur, kiriman pancet itu belum, kata Pak itu udah kacau pikiran kita. Baru bangun udah dikasih, itu kan satu nikmat rezeki kita lupa oleh Allah. Kita bisa dibangunin, itu rezeki dari Allah. Berarti kita masih dikasih kesempatan untuk beramal soleh, ya kan, masih bangun. Daripada begitu tidur nggak bangun-bangun lagi, kita udah nggak punya kesempatan. Begitu bangun kita, alhamdulillah ya Allah masih dikasih. Jangan mikirin, kiriman, ngepak belum kelar, ya Allah udah semalam sampai jam 1 malam ngepak. Begitu tidur pagi-pagi bangun masih mikirin ngepak. Ini kalau begini innalillah. Maka ini beliau nih yang dimaksud di sini adalah ayil husnu fil umuril muta'alliqati bid dunya, yaitu bersedih gundah gulana dalam urusan dunia. Ini orang yang ngeri, ini pasti hatinya gelap. Nah, syara muzliman fil qalbi, maka akan menjadi menggelapkan hati. Kemudian wal husnu bil umuri al muta'alliqati bil akhirah syara munawwiran lil qalbi. Nah, siapa orang yang selalu gelisah urusannya akhirat, karena pasti kita harus pasti yakinin bahwa akhirat ya selamanya kita. Nah, itu harus kita gelisahin. Maka insya Allah hati kita akan selalu diterangin, akan bercahaya. Nah, sebagaimana di sini dikasih doa oleh, insya Allah udah pada ini diambilin dari, kalau saya lihat lagi ada di Sunan At-Tirmidzi. Allahumma la taj'alid dunya, ya Allah jangan engkau jadikan dunia. Allahumma la taj'alid dunya akbar hamina, ya Allah janganlah engkau jadikan kegelisahan dunia itu menjadi kegelisahan kami. Kemudian wala mablagha ilmina, dan janganlah sebagai tempat tujuan pengetahuan kami. Nah, ini rata-rata orang yang ngejual agama, ngejual ilmunya, rata-rata berdoa tapi enggak dihayatin. Doanya mah sama. Allahumma la taj'alid dunya akbar hamina, ya Allah janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai kegelisahan. Jadi jangan sampai dunia ini sebagai kegelisahan kami. Wala mablagha ilmina, dan janganlah tujuan dunia ini sebagai tujuan kami menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu ya semata-mata taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Udah gitu aja, enak kalau udah begitu. Jadi kitanya mau paham atau tidak paham, itu udah balik lagi ke Allahnya. Saya kira demikian. Berapa makalah tuh, alhamdulillah kita dapat 2, 3, 4, 5, 4 makalah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang, di hari dan jam yang sama. Tentunya masih di
channel yang sama, yaitu Al Barokah 1207 AM FM. Saya kira demikian. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.